Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuryani, Prodi MPI Unit B semester 7. Di sini saya akan menganalisis sedikit tentang film pendek yang berjudul HP Dinas. Adapun tujuan saya menganalisis film pendek ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah saya. Saya akan menceritakan sedikit tentang film pendek yang berjudul HP Dinas ini. Eboy adalah anak dari Pak Hidayat yang baru saja terpilih menjadi ketua RW. Eboy ini adalah anaknya Pak Hidayat yang sudah lama ingin memiliki smartphone. Jadi pada suatu hari datanglah RW lama menyerahkan berkas-berkas lama yang isinya itu kunci ambulan dan smartphone beserta kuotanya. Nah, RW lama ini juga memberi amanah kepada RW baru, yaitu Pak Hidayat selaku RW baru untuk menggantikan RW lama. HP Dinas adalah HP yang digunakan untuk berhubungan dengan masyarakat agar masyarakat itu tidak kesusahan dalam menghubungi atau pada saat ada keperluan dengan Pak Hidayat atau Pak RW. Nah, Eboy ini dia sangat ingin memiliki HP smartphone seperti teman-temannya untuk bermain game dan lain-lain. Nah, pada suatu saat Pak Hidayat itu selaku RW atau ayahnya Boy, Pak Hidayat itu meminta Boy untuk mengajari Pak RW membuka WA dan lain-lain. Dan pada saat itu Bu RW memanggil Pak RW untuk memperbaiki parabola TV karena TV tersebut gambarnya itu hilang. Nah, Eboy itu kan sudah diamanati untuk tidak memakai HP dinas untuk bermain game atau untuk kepentingan pribadi. Akan tetapi Boy itu tidak amanah, dan pada saat Pak Hidayat itu sedang memperbaiki parabola, Boy ini pergi ke belakang rumah dan membawa HP dinas untuk bermain game. Nah, setelah itu Pak Hidayat selaku RW kembali dan mencari Eboy. Nah, ternyata Eboy itu sudah tidak ada di ruang makan. Dan Pak RW itu mencari di sekeliling rumah, mencari di kamar, di ruang tamu, di ruang makan, dan ternyata Pak RW menemukan Eboy itu sedang berada di belakang rumah. Setelah Pak RW menemukan Eboy yang sedang menggunakan HP dinas untuk bermain game dan untuk mementingkan kepentingannya sendiri, Pak RW itu sangat merasa kecewa karena Eboy itu tidak amanah, dan Pak RW itu merasa malu serta merasa bersalah kepada semua warga. Nah, setelah itu di akhir cerita Eboy itu ditunggu dengan Pak RW ke masjid untuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Dan akhirnya Eboy itu sadar dengan kesalahan yang dia lakukan dan tidak akan mengulangi itu lagi. Selanjutnya, adapun setelah saya melihat film pendek tersebut, di sini saya akan menganalisis adapun hubungannya dengan materi korupsi ini ialah bahwasanya dalam perspektif Islam, perilaku korupsi itu tidak dibenarkan dalam perspektif ajaran agama apapun. Jadi orang yang tidak amanah itu disebut korupsi, dan korupsi itu sama saja dengan perbuatan yang mengkhianati amanah. Dalam kehidupan sehari-hari kita ini sangat dituntut kesolehan supaya kita dapat memberantas korupsi. Nah, Eboy itu kan tidak amanah, jadi
ketidakamanahannya itu dapat dikatakan korupsi. Jadi karena dia itu memakai fasilitas warga untuk dirinya sendiri dan untuk kepentingan pribadi, jadi diteruskan. Jadi jika sifat eboy itu diteruskan untuk menjadi orang yang tidak amanah, maka eboy itu akan terus ketagihan untuk berkelanjutan tidak amanah dan bisa dikatakan korupsi seperti itu. Selanjutnya, adapun pesan moral yang dapat saya sampaikan dari film pendek tersebut ialah Pak Hidayat ini adalah sosok seseorang yang amanah, jujur, dan berwibawa. Jadi berbeda dengan anaknya Eboy. Eboy itu tidak amanah, dan ketika Pak RW itu marah, Eboy itu tidak pernah menjawab atau membalas perkataan dari Pak RW. Dia hanya tunduk dan dia mendengarkan nasihat dari Pak RW atau Pak Hidayat selaku ayahnya. Adapun perubahan perilaku tokoh di sini, hidup Pak Hidayat itu berubah saat dia terpilih menjadi ketua RW. Nah, setelah dia dipinjamkan sebuah HP dinas untuk pekerjaannya, karena benda tersebut atau karena HP dinas tersebut, masalah-masalah baru itu muncul di keluarganya. Eboy ini anaknya ternyata masih perlu dipelajari tentang amanah. Nah, perubahan setelah Eboy itu bersalah dan menyadari kesalahannya, Eboy pun langsung sadar dan langsung meminta maaf kepada seluruh warga RW 4 tersebut. Nah, adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan dalam cerita pendek ini adalah ketika kita sudah diamanahi untuk menjaga dan menggunakan barang untuk kepentingan bersama, jangan pernah kita itu menggunakan untuk kepentingan pribadi, karena amanah itu termaksud kepercayaan semua orang untuk menjadikan orang itu menjadi lebih baik. Jadi intinya kita itu harus amanah, jujur, agar kita itu dapat dipercaya oleh seluruh orang. Karena setelah kita pelajari bahwasanya korupsi itu kan sama saja dengan perbuatan yang mengkhianati amanah. Jadi di dalam hidup kita ini, kita itu ketika sudah diberikan amanah kepada seseorang, maka kita harus amanah, tidak boleh melanggar apa yang sudah diamanahkan, supaya semua orang itu dapat percaya kepada kita. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.